Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kita tahu KPAI Komnas HAM sangat memanjakan anak-anak di negara Indonesia ini, ya, terutama kepada siswa-siswa sekolah. Ya, mereka merasa kalau guru memberikan hukuman kepada murid-murid, mereka menganggap guru-guru itu telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, ya, sehingga anak-anak merasa dimanja, anak-anak merasa kebal hukum, anak-anak itu ada yang melindungi secara hukum. Dan kita sudah banyak tahu bahwa guru-guru yang melakukan disiplin kepada para murid itu sudah banyak yang dihukum penjara. Itu yang ketahuan oleh media sosial, yang ketahuan oleh media secara umum. Yang tidak ketahuan lebih banyak lagi. Dan alhasil apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para murid sekarang itu menjadi lebih bengis, lebih tidak bisa diarahkan, lebih tidak bisa diatur, lebih tidak bisa ditegur. Mereka merasa mereka itu kebal, mereka merasa mereka itu benar karena ada KPAI dan Komnas HAM yang melindungi mereka. Sudah banyak video-video beredar di mana sang murid menantang gurunya karena mungkin murid ini merasa kalau nanti gurunya melakukan perlawanan, mereka pasti akan dibela oleh KPAI maupun Komnas HAM. Ya, seperti video berikut ini yang baru-baru saja beredar di media sosial. Teman, kenapa? Main di luar, berani. Ini bukan masalah urusan berani apa enggak, tapi Lo siapa pakai baju hitam kan? bukan nak, bukan, kamu siswa. Ayo, ayo. Iya, kita main di luar. Kenapa? Mau bilang saya menentang tadi. Ayo. Urus Pak Ton, Rin, telepon Pak Ton, Rin. Telepon Pak Ton, cepat. Nah kawan-kawan, bagaimana menurutmu? Bukankah inilah yang diinginkan oleh KPAI maupun Komnas HAM? KPAI dan Komnas HAM ini menurutku adalah lembaga-lembaga yang dibiayai oleh negara, yang diambil biayanya oleh pajak yang kita bayar setiap kita melakukan transaksi di negara ini untuk merusak generasi penerus bangsa ini. Itu menurutku, ya. Karena apa? Karena setiap ada hal-hal yang berhubungan dengan para murid yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, mereka muncul. Ya, contoh ketika kemarin polisi memberikan tindakan tegas kepada para murid yang menjadi begal. Mereka bersuara. Tapi ketika ada murid yang melakukan kekerasan sehingga menyebabkan korban jiwa, mereka tidak bersuara. Apa tujuannya? Bukankah tujuan mereka untuk membuat generasi penerus bangsa ini hancur? Bukankah tujuan mereka untuk membuat generasi penerus bangsa ini tidak berkualitas? Generasi penerus pemberontak, generasi penerus yang suka melakukan kekerasan di negara ini. Mau jadi apa negara ini kalau bangsa ini memiliki generasi penerus yang suka memberontak, suka ribut, suka tawuran, suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan inilah yang dibela-bela oleh KPAI dan Komnas HAM. Tapi ketika ada sesuatu hal yang berhubungan dengan kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur, KPAI tidak pernah bersuara. Mereka tidak pernah melihat sisi korban yang mengalami kerugian akibat tindakan kriminal daripada seorang anak. Inilah yang membuat miris negara ini. Negara ini ingin maju, negara ini ingin hebat, tetapi negara ini memiliki lembaga-lembaga seperti KPAI dan Komnas HAM yang membuat generasi penerusnya rusak secara mental,
rusak secara kepribadian, rusak secara karakter karena terlalu dilindungi, karena terlalu dimanja, karena terlalu dibela-bela walaupun mereka salah. Jadi bagaimana? Apakah KPAI senang melihat contoh seperti video tadi di mana seorang murid dengan garangnya menantang gurunya untuk duel? Ini adalah satu hal yang membuat kita sebagai orang yang lebih dewasa sangat miris, dan memang itu sudah terjadi di setiap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di setiap sekolah ada saja murid yang membangkang, ada saja murid yang selalu menantang gurunya, ada saja murid yang tidak bisa diatur. Dan ketika mereka diberikan tindakan disiplin, maka Komnas HAM dan KPAI bersuara. Ya, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, di mana Bapak Deddy Mulyadi mengirim siswa-siswa yang suka tawuran, siswa-siswa yang suka bolos sekolah ke barak militer. Dan lembaga yang paling keras menentang adalah KPAI. Ya, KPAI. Apa sih tujuan KPAI? Apakah mereka ingin anak-anak bangsa ini bermental pengecut? Anak bangsa ini bermental rusak. Ya, aku pribadi sangat mendukung program Bapak Deddy Mulyadi untuk mengirim siswa-siswa nakal ke barak militer untuk dibina secara militer, karena mereka tidak bisa dibina oleh sekolah. Kenapa sekolah tidak bisa membina mereka? Karena sekolah takut dengan undang-undang perlindungan anak yang kebablasan, ya. Takut kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, yang tugasnya entah apa, tugasnya hanya membuat ribut di negara ini, tugasnya membuat rusuh di negara ini. Ya, tugasnya hanya melindungi pelaku-pelaku kriminal, bukan melindungi korban kriminal. Itu yang terjadi, dan kita sudah banyak lihat contoh-contohnya, dan sudah banyak yang diberitakan, tapi tidak ada yang hal positif yang kita dapat dari pernyataan-pernyataan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan ini selalu terjadi. Setiap hari ada aja kasus baru yang ter-up ke media, belum lagi yang tidak ter-up ke media. Itulah jauh lebih banyak, di mana guru dikriminalisasi, guru diancam-ancam, dipidana ketika guru itu memberikan disiplin. Ya, kita sudah pernah lihat contohnya seorang guru SD yang harus mendekam di penjara akibat hanya mencubit muridnya. Hanya mencubit karena muridnya ini nakal. Miris sekali. Melihat kejadian seperti ini, wajar saja para guru di sekolah sekarang cuek. Para guru di sekolah sekarang itu tidak mau tahu. Alhasil, tanggung jawab orang tua itu jauh lebih berat. Beban orang tua di rumah untuk mendidik anaknya jauh lebih berat. Tapi kita lihat juga orang tua pun di zaman sekarang ini cuek juga kepada anak-anak. Jadi apa yang harus dibanggakan lagi dari generasi penerus bangsa ini? Memang tidak semua, tapi kebanyakan orang tua itu cuek terhadap anaknya. Mereka menyerahkan pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan akademis itu hanya kepada sekolah. Padahal di sekolah pun para guru dibelenggu untuk tidak melakukan hal-hal yang akan membuat mereka berurusan dengan pihak berwajib. Sungguh miris sekali. Jadi kawan-kawan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ya, yang kita harus lakukan adalah kita harus memberikan kebebasan yang bersyarat atau kebebasan yang terpantau kepada para guru. Bukan berarti guru semena-mena untuk memperlakukan anak kita di sekolah, tapi jangan hanya gara-gara dicubit sedikit saja kita marah kepada guru. Hanya karena diberikan hukuman ringan kita marah kepada guru. Mari kita buat kesadaran kita itu semakin bagus, kesadaran kita itu semakin hebat. Kita harus mengerti kenapa guru melakukan hal itu kepada anak-anak kita. Tentu saja karena anak-anak kita melakukan pelanggaran, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Dan lucunya, anehnya sekarang, ketika anaknya melakukan pelanggaran berat dan diberikan disiplin oleh guru, malah orang tuanya yang balik ngamuk,
malah orang tuanya yang balik marah, malah orang tuanya yang melaporkan sang guru kepada pihak berwajib. Tentu saja di sini orang tua ingin anaknya hancur. Jadi kawan-kawan, itu saja yang harus kita renungkan. Semoga kita bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang hebat, berkualitas, yang bisa kita banggakan untuk kemajuan bangsa ini, terkhususnya untuk kebanggaan kita sebagai orang tua mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.